Perkenalkan, nama saya Jasmine Syafa Irwanda dengan NIM 631901116. Saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Intan Sylvia dengan NIM 631901183. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Badria dengan NIM 631901152. Perkenalkan, nama saya Winda Amalia dengan NIM 631900026. Perkenalkan, nama saya Firawiya Putri dengan NIM 631900256. Saya Nurlaili Badria, saya ingin menginput data PT Labora. Pertama-tama kita membuka aplikasi IBSS-nya, lalu klik create, di introduction-nya kita next, lalu company information-nya, company value-nya kita isi PT Labora. Lalu address-nya atau alamat Jalan Kesatuan Cermai nomor 8. Kesatuan Cermai nomor 8 Jakarta Pusat. Lalu phone number-nya 021 337545 337545. Fax number-nya 021 337544. Lalu emailnya labora@gmail.com. Lalu kita klik next. Current finansialnya 2020. Placement of financial year-nya kita klik Desember. Conversion month-nya kita klik Januari. Ada tanggal juga di sini ya. Lalu klik next. Di sini sudah pas. Lalu klik next. Lalu kondisinya kita centang yang nomor 2. Lalu next. Di company file-nya kita change aja ya. Kita simpan ke data. Simpan. Lalu klik next. Lalu di conclusion-nya kita klik command center. Oke, setelah menginput data PT Labora, muncul gambar seperti ini. Lalu kita setup, lalu klik preference. Sistemnya kita klik yang ideal in. Oke. Lalu kita ke Windows, kita unchecklist yang paling bawah. Lalu sales, kita checklist yang one for duplicate. Lalu kita ke purchase, checklist one for duplicate. Lalu klik OK. Setelah menginput data PT Labora, selanjutnya kita pembuatan data mata uang. Klik list, lalu currency, kita klik yang listed lokal. Sudah. Ganti menjadi IDR, currency name-nya rupiah. Lalu currency simbolnya RP. Lalu klik OK. Iya, masih ini lalu kita delete semuanya selain yang rupiah ini. Caranya klik 2 kali, lalu klik kanan, delete.
Lalu untuk membuat mata uang dolar, kita klik new, currency kodenya USD, lalu currency name-nya United States Dollars, kita klik di sini. Exchange rate-nya lalu currency simbolnya US dollar. Lalu klik OK. Jika sudah tertera, lalu klik close. Selanjutnya mengedit data nama akun dengan mengklik account, lalu account list. Di sini kita lihat data apa aja yang mau diedit. Yang pertama, klik 2, lalu diubah menjadi nomor akunnya diubah juga ya, 2110. Lalu akunnya kita ganti menjadi kas BR. Lalu klik OK. Lalu kembali kita ubah undeposit fund. Akun nomornya kita ubah menjadi 3170. Akun name-nya kita ubah menjadi undeposit fee. Lalu OK. Kemudian yang ketiga, Red Debt Store. Red Debt Store-nya kita ubah akun nomornya menjadi 2200. Lalu akun name-nya kita ubah menjadi Red Debt Store IDR. Lalu klik OK. Kemudian yang terakhir, Red Creditors. Red Creditors, akun nomornya kita ubah menjadi 2200. Akun kita ubah menjadi BR aja ya. Oke, setelah semuanya diedit, kita klik close. Selanjutnya membuat data akun baru dengan cara klik account, lalu account list, lalu klik new. Akun tipenya other asset, akun nomornya 1110, akun nomornya 1110, lalu akun namanya store exit. Store exit at cost. Lalu klik new kembali. Akun Oke, klik new.
Akun yang 1620 Office Eclipse. Lalu di sini pergantian akun tipe ganti ke bank. Bank, akun numbernya 2120, akun name-nya Kas USD, lalu jika ingin membuat yang exchange ini, kita ingin membuat yang exchange-nya, klik details, klik currency, lalu kita ubah ke USD. Yes, klik OK. Otomatis akan menjadi seperti ini. Klik OK. Lalu new, akun tipenya kita ganti ke bank, akun numbernya karena exchange sudah 2130. Akun name-nya Bank USD. Lalu klik details, klik currency, USD, use, OK. Klik new, akun tipenya bank 150. Akun name-nya Bank BCA. New, ganti kembali ke other asset. Lalu akun numbernya 2170. Akun name, lalu klik new, akun numbernya 22, akun name-nya Trade Debtor USD. Karena ingin membuat exchange-nya, kita klik details, lalu ke USD, use currency, OK. Lalu new, masih akun receivable 2310 akun nomornya 2310. Handphone, klik new, 2320. Akun name-nya, lalu klik new, akun tipenya sudah ganti menjadi akun payable. Akun numbernya 2220. Akun name-nya Trade Creditors. USD. Lalu kita membuat exchange dengan klik details, rupiah menjadi USD, use currency, OK.
Klik OK. Lalu yang terakhir, akun tipenya ada reliability. Akun nomornya 2230. Akun name-nya selanjutnya order reliability. Akun nomornya 2340. Lalu akun name-nya VAT clearing. New. Lalu income. Akun tipenya kita ganti menjadi income. Akun nomornya 1100. Lalu akun name-nya hardware. Lalu klik new. Akun nomornya 2200. Lalu akun name-nya service handphone. Lalu klik new. Cost of sales akun tipenya. Cost of sales. Akun nomornya 1100. Akun name-nya hardware plus. Lalu klik new. Kita ganti akun tipenya menjadi expense. Akun nomornya 10000. Akun name-nya telepon. Nah, karena di sini udah diganti menjadi header, kita ganti terlebih dahulu menjadi header account. Lalu akun tipenya order income. Akun nomornya 2000. Akun name Forest Guy. Forest Guy Love. Lalu klik new. Nah, kembali ke detail. Kita klik detail account. Lalu akun tipenya order income. Akun nomornya 2100. 2100. Akun name-nya realistic gain. Lalu klik new. Yang terakhir masih order income. Akun nomornya 2200. Akun name-nya unrealized gain. Karena ini yang terakhir, lalu klik OK. Lalu kita beralih ke kode pajak. Klik list, text kode, import datingnya kita atas dulu, klik kanan, delete export. Lalu value edit text,
kita edit menjadi teks kodenya PPN. Nah, kita ganti ke pajak pertambahan nilai. Rate-nya 10%. Lalu link account for text collected-nya kita pilih FAT collected, use. Lalu yang file-nya kita pilih FAT file. Use, kita klik OK. Kemudian kita membuat daftar job. Klik list, lalu job, klik new, job number-nya T, lalu job name-nya produk. Lalu klik new, job number J, job name-nya jasa. Klik OK. Lalu close. Kemudian daftar kategori. Klik list, kategori, new, kategori ID-nya L untuk lokal. Lalu new kedua O untuk overseas. O untuk overseas. Klik OK. Lalu close. Kemudian membuat daftar size level. List, custom list and fragments, lalu class level. Level A kita ganti menjadi IBM. Lalu level B kita ganti menjadi USD. Lalu klik OK. Saya Winda Malia ingin melanjutkan input PT Laboran. Kita ke menu list, lalu currency. Kita klik United States Dollar. Bisa klik 2 kali atau angka panah. Sini sudah benar, lalu kita klik reset account. Lalu ini aset account-nya adalah trade debitor USD. Lalu di sini kita checklist semua. Di sini income-nya adalah price collected. Lalu liability-nya adalah customer decline. Lalu expense-nya adalah discount given. Kita cari di sini. Income-nya adalah collected given. Collected. Lalu payable account-nya di sini trade creditor USD. Terus OK. Lalu kita checklist. Expense-nya adalah price. Lalu aset account-nya adalah deposit type. Lalu expense account-nya
diskon taken, expand account-nya, lalu let pet type. Selanjutnya kita klik OK, lalu kita close. Lalu di sini ada daftar pelanggan dan pemasok, yaitu kita ke Command Center, menu card file, lalu card list. Di sini kita new, lalu di sini card tipenya adalah customer dengan PT Jaya. Card listnya adalah C01, lalu alamatnya adalah Jalan Merdeka nomor 27, Jakarta Barat. Dan di sini ada karansinya USD. Lalu kita klik OK. Di sini ada lagi customer-nya, yaitu PT Zip. Kita klik new, PT Zip, card ID-nya C02, lalu alamatnya adalah Jalan Sudirman, Blok A, Jakarta Timur. Karansinya adalah USD. Lalu kita klik new saja. Selanjutnya, card tipenya sama. Customer namanya PT Internal. Card ID-nya C03. Alamatnya adalah Jalan Indah Kapuk nomor 18, Jakarta Pusat. Karansinya IDR. Kita klik new. Lalu di sini ada card tipenya supplier dengan namanya adalah PT Telkom. Kita ganti card tipenya supplier, designation-nya adalah company, namanya PT Telkom, dan di sini card ID-nya S01. Address-nya adalah Jalan Mekarsari, Blok C, Jakarta Selatan. Karansinya adalah IDR. Lalu kita klik new. Selanjutnya ada card tipe supplier dengan nama PT Lau. Card ID-nya S02. Alamatnya adalah Jalan Kesatuan nomor 7, Jakarta Barat. Karansinya adalah USD. Lalu kita klik OK. Kalau sudah, kita close. Selanjutnya di sini ada daftar employee. Di sini masih sama, card list, card file, lalu card list. Lalu kita klik employee, lalu new. Card tipenya kita ganti menjadi employee. Designation-nya itu individual. Lalu last name-nya itu Lina dengan kode E01. Address atau alamatnya Jalan Mawar, Blok B, Jakarta Timur. Lalu kita kliknya masih sama dengan employee. Last name itu Salsa. Card ID-nya E02. Alamatnya adalah Jalan Kebagusan nomor 8, Jakarta Selatan. Lalu kita klik new. Selanjutnya di sini ada Dani. Dengan card ID-nya E03. Alamatnya adalah Jalan Melati nomor 13, Jakarta Barat. Kita di sini bisa klik OK. Lalu kalau sudah, kita close. Di sini ada daftar saldo piutang. Kita ke menu setup, lalu balance, lalu kita pilih customer balance. Lalu di sini ada
PT Jaya. Karena di sini nggak ada, kita ganti di sini jadi USD. Ada PT Jaya, kita bisa klik 2 kali atau tanda panah. Lalu kita klik ADD cell, kita klik OK. Lalu kita klik Enter. Di sini invoice-nya adalah NC101 dengan tanggal 29 bulan 12 2019. Lalu di sini ada opening balance-nya adalah 600. Kita di sini 600. Lalu test code-nya adalah NT. Job-nya adalah produk atau P. Kategorinya adalah O. Lalu kita record. Selanjutnya di sini ada PTG. Kita cari, klik customer Sunny. Kita klik PTG, lalu ada di cell, klik OK, lalu enter. Di sini invoice-nya adalah GNC 102. Adalah 31 bulan 12 2019. Lalu opening balance-nya adalah 400. Di sini text code-nya adalah NT. Job-nya itu adalah J. Kategorinya adalah L. Lalu kita record. Selanjutnya kita klik customer summary. Yaitu di sini ada PT internal. Kalau di sini nggak ada, kita ganti currency-nya adalah IDR. Ada PT internal, kita klik, lalu ada cell, lalu enter. Invoice-nya adalah GNC 03 dengan tanggal 21 bulan 12 2019. Opening balance-nya 5 juta. NT kategorinya adalah L. Kita lalu record. Selanjutnya kita ini selanjutnya ada daftar saldo hutang. Di BSS-nya kita set A, lalu balance, lalu kita pilih supplier balance. Di sini ada PT Telkom. Kita cari PT Telkom, di sini sudah ada, kita klik pilih. DD purchase, lalu kita OK, lalu kita enter. Di sini nomor PO-nya adalah INC04, lalu tanggalnya tanggal 30 bulan 12 2019. Lalu di sini opening balance-nya adalah 4.500.000. And text code-nya adalah NT. Job-nya G. Lalu kategorinya O. Lalu kita record. Selanjutnya di sini ada PT Law. Karena di sini belum ada, kita klik supplier summary. Karena di sini nggak ada juga, kita klik PSD. Karena ada, kita klik ADD purchase, lalu OK. Di sini kita enter. Nomor PO-nya adalah NC05. Tanggalnya tanggal 31 bulan 12 2019. Lalu opening balance-nya adalah 500.
text scope-nya empty, job-nya P, lalu kategorinya L. Kita cek lagi, lalu kita record, kita bisa close. Selanjutnya di sini ada persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang, lalu di sini kita command center-nya inventory, lalu item list. Sini kita bisa klik new. Item number-nya adalah OP, lalu namanya adalah Oppo. Selanjutnya kita checklist semua. Di sini I buy-nya hardware purchase. Kita klik 2 kali atau as account. Lalu selanjutnya adalah I sell-nya hardware. Kita klik. Lalu asetnya adalah handphone. Di sini adalah handphone. Kita klik. Lalu buying unit-nya adalah unit. Dan di sini juga sama, selling unit-nya adalah unit. Lalu kita cek lagi. Selanjutnya ada IDR-nya adalah 2.900.000. USD-nya di sini 350. Karena di sini tidak ada level sampai F, kita kosongkan. Lalu text code-nya itu empty. Bagian detailnya juga empty. Selanjutnya kita klik OK. Karena di sini masih ada. Lalu kita lanjutkan XMI. Kita klik new. Kodenya XMI. Lalu namanya adalah Xiaomi. Kita checklist semua. Kita cek lagi apakah sama. Sukses, hasilnya sama semua. Lalu ada IDR di sini 2.550.000. Kita klik buying detail, sudah sama unit. Lalu selling detailnya di sini adalah ini ada 2.550.000. Lalu di sini ada USD-nya sebesar 300. Lalu level C sampai F-nya ada tidak ada, kita klik 0 atau tidak ada. Selanjutnya kita klik OK, bisa juga langsung new. Selanjutnya ada TKO, namanya adalah Telkom. Kita cek di sini apakah sama. I buy-nya, karena di sini sama. I sell juga sama. Kita ganti I inventory-nya dengan pulsa. Kita klik pulsa. Lalu buying detailnya adalah unit. Selling detailnya adalah unit juga. Dengan nominal 500.000. Lalu di sini ada USD-nya sebesar 50. Level C sampai F-nya kosong. Lalu kita klik new. Di sini ada IDS dengan nama Indosat. Namanya Indosat. Kita cek lagi apakah sama atau tidak. Card purchase-nya sama. I sell juga sama dan I inventory-nya sama juga. Di sini sebesar 350.000. Kita klik di sini selling detailnya 350. Lalu USD-nya adalah 36. Karena di sini level C sampai F-nya tidak ada, kita kosongkan. Lalu kita klik OK. Lalu kita bisa klik close. Lalu selanjutnya di sini kita ada saldo awal persediaan.
Kita di sini masih common center inventory, lalu inventory. Di sini ada yang pertama adalah IDS sejumlah 5, lalu OP sebesar 10, selanjutnya TKO 5, XMI adalah 10. Kita bisa adjust inventory, kita continue, opening balance, lalu adjust balance. Kita di sini pakai tanggal 1 bulan 1 2021. Lalu selanjutnya nominalnya 315 di IDS. Lalu selanjutnya ada OP dengan nominal 2.870. Ada TKO. Kita di sini yang OP adalah 2.870. Lalu selanjutnya TKO adalah 525. Selanjutnya XMI adalah 2.350. Kita sesuaikan. Lalu di sini ada akunnya yang IDS adalah 12320. 121.320. Lalu selanjutnya ada OP dengan akun 12310. Kita cari sini 12310. Selanjutnya ada TKO. TKO adalah 12320. Yang terakhir adalah XMI dengan kode 12310. Lalu kita record. Di sini tidak ada kategorinya. Kita record. Ada neraca saldo. Kita set up. Lalu balance. Kita klik set account opening balance. Di sini kita cocokkan. Kita lihat ada store at cost sebesar 7.500.000. Ini kita cari 7.500.000. Lalu selanjutnya ada store equip akun di 5.500.000. Karena di sini ada tutup kurung, kita memakai min. Lalu di sini ada office equip at cost sebesar 25 juta. Lalu selanjutnya office equip akun debt sebesar 6.500.000. Karena di sini memakai tanda kurung, kita memakai min 6.500.000. Selanjutnya adalah cash IDF sebesar 9.500.000. Lalu cash USD sebesar 1.200. Lalu kita klik calculate-nya, kita klik OK. Selanjutnya ada bank USD sebesar 2.500. Oke, kita calculate now, lalu kita klik OK. Selanjutnya ada PT Cash sebesar 2 juta.
Lalu ada Bank BCA sebesar 33 juta. Selanjutnya di sini ada store supplier sebesar 3 juta. Lalu debtor IDR sebesar 7 juta. Lalu debtor USD sebesar 800. Sama klik OK, lalu nominalnya sudah ada. Selanjutnya ada handphone sebesar 85 juta. Selanjutnya ada trade creditor IDR sebesar 40 juta. Lalu di sini ada trade creditor USD sebesar 500. Oke. Maaf, ada kesalahan di sini. 0. Lalu trade creditor IDR-nya sebesar 40 juta. Trade USD-nya adalah 500. Klik OK, lalu sudah ada. Selanjutnya, salary payable sebesar 25 juta. Lalu di sini ada pot collected sebesar 30.500. 30.500. Lalu selanjutnya ada pot pipe sebesar 28 juta. Karena di situ ada pakai kurung, kita pakai ini. Lalu ada owner share debt capital 150 juta. Lalu selanjutnya ada owner drawing sebesar 5 juta. Karena di situ pakai ini, pakai tanda kurung, kita pakai ini. Lalu selanjutnya di sini ada retained earnings sebesar 4.068.000. Karena di sini sudah 0, maka hasilnya adalah balance. Kita klik OK. Saya Intan Sylvia ingin menginput data transaksi PT Labora. Yang pertama, ada transaksi pembelian tunai mata uang USD tanggal 5 Januari 2021, perusahaan membeli barang secara tunai kepada PT Lau. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh PT Lau dengan nomor purchase FB 050101, menu purchase, enter purchase, supplies-nya PT Lau, purchase-nya FB 050101 dengan tanggal 5 Januari 2021. Bilnya 1, klik tab, dan nama barangnya XMI dengan size 300, klik tab, dengan jobnya P, teksnya PPN, dan kategorinya L. Jika semuanya sudah terinput, kita langsung klik record. Cancel. Transaksi kedua, ada pembelian kredit menggunakan mata uang rupiah. Tanggal 8 Januari 2021, perusahaan membeli barang secara kredit oleh PT Telkom dengan nomor purchase
FB 080102 dengan job Y kategori O, exclude 10% PPN, ternim 2%, 10 net 30. Menu purchase, enter purchase, suppliernya PT Telkom, purchase-nya FB 08 0102 8 Januari 2021 dengan termin on a day of the month, diskonnya 10, dan diskonnya 2, klik OK. Misalnya netnya harusnya 30. Kita ganti, klik OK. Untuk bill-nya 2, klik tab. Nama barangnya TKO, price-nya 500.000, klik tab. Jobnya J, teksnya PPN, dan selanjutnya barang yang kedua, bill-nya 2, nama barangnya IDS, klik tab, price-nya 350.000, klik tab, jobnya sama, Y, dan teksnya PPN. Untuk kategorinya O, selesai semua di input, langsung klik record. Transaksi yang ketiga ada retur pembelian pada tanggal 10 Januari 2021 dikembalikan satu barang Indosat dengan nominal 350.000, PPN 10%, syarat 2/30, dan N/30 kepada PT Telkom atas pembelian tanggal 8 Januari karena rusak. Dengan nomor FB 100103. Klik purchase, enter purchase, suppliernya PT Telkom, purchase-nya FB 010103. Date-nya tanggal 10 Januari 2021. Bill-nya -1, klik tab, nama barangnya IDS, klik tab, price-nya 350.000, jobnya J, teksnya PPN, untuk kategorinya O. Jika semuanya sudah terinput, kita klik record. Selanjutnya klik cancel. Transaksi selanjutnya ada pembelian tunai menggunakan mata uang asing. Pada tanggal 15 Januari 2021, perusahaan membeli barang secara tunai kepada PT Lau. Berikut daftar barang yang dibeli oleh PT Labora dengan nomor purchase FB 050103 dengan job P dan kategorinya O. Klik purchase, enter purchase, layoutnya masih item, klik OK, suppliernya PT Lau, purchase-nya FB 150104. Date-nya 15 Januari
2021. Dengan billnya 3, klik tab, nama barangnya, OP, klik tab, dengan price 350. Dan jobnya P, klik tab, teksnya PPN, dan untuk kategorinya O. Jika semua sudah terinput, bisa langsung klik record. Transaksi selanjutnya pembayaran hutang menggunakan mata uang rupiah IDR. Tanggal 15 Januari 2021 dibayar pelunasan hutang pada PT Telkom atas transaksi tanggal 8 Januari 2021 sebesar 1.870.000 dengan Bank BCA dengan nomor BK 150101. Selanjutnya, klik purchase, klik pay bill, suppliernya dengan nama PT Lau, dengan nama PT Telkom, cancel, untuk nomornya BK 150101. Tanggalnya masih sama. Di sini yang harus diisi amount applied-nya 1.870.000. Klik enter. Dan di bagian amount-nya juga harus diklik. Klik enter agar financing dan out of balance harus 0. Selanjutnya bisa klik record. Sebelum itu klik purchase register. Ke bagian return and debit, klik tanggal 10 Januari 2021, receive a refund. Di sini kita ganti jadi DKM tip 01 dan tanggalnya masih sama. Selanjutnya klik record. Saya Jasmine Syafairwanda akan melanjutkan input data PT Labora. Yang pertama, transaksi penjualan tunai menggunakan mata uang rupiah IDR pada tanggal 7 Januari 2021, perusahaan menjual barang dagangan secara tunai kepada PT internal dengan faktur FJ 070101. Klik commerce center sales, lalu klik sell enter sales. Lalu kita pilih customer. Customer-nya kita PT internal. Dan termin COD, invoice-nya kita ganti menjadi FJ 070101. Dengan tanggal 7 Januari 2021. 0701. Lalu kita layout-nya kita ubah menjadi item. Barangnya kita masukin 2. Item number-nya yaitu XMI dengan harga 2.550.000. Dengan kategori L.
Setelah selesai, boleh kita record. Selanjutnya, pembayaran piutang menggunakan mata uang asing USD pada tanggal 16 Januari 2021, perusahaan menerima pembayaran piutang dari PT JIF atas nomor invoice INV 01 sebesar 400 ke akun cash USD Exchange. Masuk di Command Center Sales, lalu kita klik Receive Payment. Dengan customer PT JIF, itu kita ganti jadi BKM 1601. Tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 16 Januari 2021. Amount receive-nya itu 400. Kalau sudah, kita klik amount applied-nya. Lalu ketika sudah gain loss-nya sudah 0, nanti kita record. Kita klik cancel. Saya Winda Amalia ingin melanjutkan menginput transaksi jurnal umum pada PT Labora. Di sini adalah kas keluar pembayaran biaya telepon. Pada tanggal 25 Januari 2021, perusahaan membayar biaya telepon sebesar 1.500.000 dengan menggunakan akun kas. Kategorinya L. Di sini kita BSS-nya ke account, record journal entry. Di sini tanggalnya itu 25 Januari 2020. Ini pada tanggal 25 Januari 2021 dengan nomor ref-nya itu KK250101 dengan memo membayar biaya telepon. Kita menggunakan akun telepon, kita cari dengan kode 61000 dengan harga 1.500.000. Lalu yang kedua, kita menggunakan cash IDR dengan memasuki di kredit sebesar 1.500.000. Kategorinya yaitu L. Jika sudah selesai, kita klik record. Lalu cancel. Selanjutnya kita di sini ada kas keluar pembayaran gaji dengan metode IDR. Pada tanggal 28 Januari 2021, PT Labora melakukan pembayaran gaji karyawan atas nama Salsa menggunakan mata uang IDR sebesar 5 juta dengan kategorinya L. Kita masih menggunakan dengan akun, lalu record journal entry. Lalu kita di sini menggunakan tanggal 28 Januari 2021. General jurnalnya itu adalah PKK 2801 dengan menggunakan memo adalah membayar gaji karyawan bulan Januari. Lalu akunnya itu adalah gaji sales. Dengan di debit sebesar
5 juta. Lalu yang kedua menggunakan Bank BCA. Kita masukkan di kredit dengan jumlah 5 juta. Dan kategorinya adalah di sini menggunakan L. Jika sudah selesai, kita klik record. Lalu cancel. Saya Vira Auya Putri akan melanjutkan transaksi PT Labora. Transaksi selanjutnya yaitu perusahaan melakukan transfer bank. Tanggal 29 Januari 2001, PT Labora melakukan transfer bank dari Bank BCA ke akun kas sebesar 5 juta. Kita buka iBank-nya, klik linking, send money, akun, klik Bank BCA, lalu BMK 02 tanggal 30 Januari 2020. Selanjutnya akunnya SIDR besar 5 juta. Memonya transfer Bank BCA ke kas. Kategorinya L. Teksnya udah benar, NP. Udah tertera di sini 5 juta. Udah selesai, tinggal klik record. Transaksi selanjutnya yaitu jurnal penyusutan aktiva tetap. Pada tanggal 31 Januari 2021 melakukan pencatatan jurnal penyusutan aktiva tetap untuk store equipment sebesar 1.500.000. Kategorinya L, kita klik linking, kita monai, tipnya kita paste ke sini, tanggal 31 Januari 2021, 31 Januari 2021, akunnya yaitu store equipment. Selanjutnya kategorinya yaitu L, hanya sebesar 1.500.000. Lalu memonya yaitu pencatatan jurnal penyusutan aktiva tetap untuk store equipment. Saya Nurlali Badria, saya ingin memberitahu cara menyimpan laporan berupa PDF. Yang pertama, kita klik report, lalu kita klik count, kita klik income statement, date from-nya kita ganti Januari, lalu to-nya benar ya di sini Desember, lalu klik display. Selanjutnya kita klik send to,
lalu klik PDF. Otomatis akan ke sini, kita klik simpan. Kemudian laporan yang kedua, kita klik report, lalu account, kita klik account transaction, klik 2 kali, date from-nya kita ganti ke Januari, to-nya Desember, klik display. Kemudian send to, kita klik PDF, kita klik simpan. Lalu yang ketiga, kita klik report, lalu account, klik standar balance sheet, select periodnya kita ganti ke Januari, lalu send to, kita klik PDF, lalu klik simpan. Inilah tampilan PDF yang sudah disimpan. Baik, laporan yang ketiga yaitu laporan arus kas. Kita klik report, lalu kita klik tab banking, klik yang pertama dulu cash disbursement, kita klik customer, periode Januari to Januari, kita akan menyimpan, berarti kita klik send to. Nah, ini pilihannya kita ingin PDF saja ya. Nah, kita klik save langsung. Lalu yang kedua yaitu save, klik customer, sama periodenya, langsung saja kita klik send to, klik PDF, nah, langsung kita klik save. Sudah selesai. Selanjutnya saya akan membuat laporan tentang sales customer summary dan purchase summary, customer summary. Pertama-tama kita klik report, lalu kita klik ke bagian sales, kita cari di bagian customer, tanggal kita ganti bulannya jadi bulan Januari, tahunnya ganti jadi 2021. Desember. Selanjutnya kita send to PDF. Kita klik send to, kita cari PDF. Kita save di bagian dokumen, file D, kita lapor. Save. Selanjutnya kita klik close. Kemudian kita klik bagian purchase. Kita cari ke bagian purchase, bagian customer. Ini ada, kita cari ke atas. Kita klik purchase summary. Yes, kita ganti tanggal, ganti bulan Januari, tahunnya 2021. Kita ganti ke Desember. Kita klik display. Kemudian kita klik send to.
Cari PDF. Kita save. Oke. Klik close. Kita close.